Halo, selamat siang. Bertemu dengan saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Dan nama saya Novi Rahayu. Kebetulan saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hmm, tempat saya mengajar itu di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, bisa disebut dengan STIA. Oke, sampai di situ dulu perkenalan kita. Kita mulai dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Apa itu SIM? SIM artinya dengan sistem dulu. Kita akan menjelaskan tentang sistem. Sistem secara sederhana itu bisa diartikan dalam suatu kumpulan unsur atau komponen yang terorganisasi dan saling ketergantungan satu sama lain. Informasi itu artinya data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerima. Lalu manajemen. Manajemen artinya menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran atau kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi. Lalu, dalam langkah awal membangun SIM, itu perlu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, perancangan sistem dan pengolahan data. Kita akan menjelaskan tahap persiapan dahulu, yang terdiri dari kita harus menyadari apa masalah yang terjadi, lalu kita harus mendefinisikan masalah apa yang akan ada, lalu menentukan tujuan sistem, lalu mengidentifikasi kendala sistem, lalu membuat studi kelayakan, lalu mempersiapkan usulan penelitian sistem, lalu menyetujui atau menolak penelitian proyek, dan terakhir, menetapkan mekanisme pengendalian. Lalu tahap kedua, yaitu tahap perancangan sistem. Di sini dijalankan saat lembaga sudah mulai siap membangun suatu sistem informasi. Yang ketiga, perangkat sistem dan pengolahan data. Di sini perancangan dalam hal peralatan teknologi informasi yang dibutuhkan. Seperti satu, menyediakan perangkat hardware. Yang kedua, menyediakan perangkat software. Yang ketiga, mempersiapkan bahasa pemrograman yang dibutuhkan. Yang keempat, persiapan data mentah yang akan diolah. Yang kelima, penyiapan buku prosedur kerja. Lalu, kegiatan perancangan sistem ini itu ada 7 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, tahap verifikasi data. Lalu yang kedua, menyisip atau menghapus meremajakan database. Yang ketiga, mengkombinasikan dengan data lainnya. Yang keempat, memasukkan dan mengolah langsung menjadi keluaran atau output. Yang kelima, berdialog dengan sistem. Yang keenam, berbagi atau berbagai media dan metode yang digunakan itu dalam memasukkan data formulir yang dikombinasikan dengan layar data entry. Yang terakhir, formulir elektronik dan peralatan entry. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi SIM di berbagai lembaga yang sudah ada di Indonesia. Di sini yang pertama ada aplikasi SIMpedes, yang kedua Siap Online. Di sini Siap Online itu maksudnya sistem informasi aplikasi dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, SIMAS, ini sistem informasi dalam suatu masjid. Lalu yang keempat, SIDALIH atau KPU, itu untuk mendata-data masyarakat yang ingin menjadi pemilih. Lalu yang kelima, SIM-RS, ini khusus untuk rumah sakit. Lalu yang keenam, aplikasi ISBN, itu untuk perpustakaan nasional. Jadi jika ingin mencari-cari buku, itu bisa lewat sisi informasi, ada aplikasinya yang bisa kita buka lewat handphone. Lalu di sini aplikasi ISSN, yaitu dia itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di sini tempatnya para dosen untuk menerbitkan jurnal.
Jadi, kalau ingin melihat jurnal yang bernomor ISSN, bisa dilihat seperti, Google Scholar atau dan lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SIM Desa. Ini SIM Desa, contohnya seperti ini. Dia ini dalam hal membangun desa dengan teknologi informasi. Jadi masyarakat luas bisa mengetahuinya tanpa harus bertanya atau ketemu langsung dengan orang yang ada di desa atau di kantor. Lalu di sini ada aplikasi Siap Online, itu seperti Siap Online dalam arti sistem informasi aplikasi pendidikan. Pendidikan ini ada di Diknas, keuntungannya pun banyak sekali, bisa layan online yang dengan mudah tanpa harus ketemu orang, lalu dia ada terintegrasi dengan layanan Siap Sekolah, lalu kemudahan pengelolaan web secara mandiri, dan akses informasi komunikasi online yang mudah cepat kepada masyarakat. Jadi masyarakat tetap cepat mengetahui apa itu yang ingin diketahui tentang sekolah yang diinginkan untuk anaknya. Lalu di situ juga ada fitur layanan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini, selalu update. Lalu di sini ada aplikasi SIMAS. SIMAS di sini sistem informasi masjid. Jadi berupa layanan publik meningkatkan kualitas pengelolaan dalam pemberdayaan potensi masjid atau musola. Lalu yang keempat di sini ada Sidalih KPU. Jadi sistem informasi pendaftaran pemilih. Jadi data-data masyarakat di sini bisa kita lihat, kita update dengan adanya aplikasi tersebut. Lalu di sini ada SIM RS, sistem informasi dalam untuk rumah sakit. Jadi untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit. Lalu yang keenam ini aplikasi ISBN Perpustakaan Nasional. Itu dalam hal kita bisa mencari buku yang kita butuhkan karena sudah termasuk online. Jadi lebih gampang dan lebih mudah untuk mencarinya. Lalu di sini ada aplikasi ISSN, itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang seperti saya bilang tadi, tempatnya dosen dan para ilmuwan untuk menerbitkan suatu jurnal yang dibutuhkan untuk masyarakat banyak. Oke, sampai di sini dari tentang hubungan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. Sebelum saya mengakhiri, di sini saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan yang saya berikan tadi, bahwa SIM itu adalah suatu sistem yang komponen manusia atau mesin yang terpadu dalam hal menyediakan informasi atau data untuk mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dalam mengambil keputusan di dalam suatu organisasi. Yang tadi bisa kita sebut ada 3 tahap yang harus kita lewati, yaitu tahap persiapan, tahap perancangan sistem, dan perangkat sistem dan pengolahan data. Oke, sampai di sini materi yang saya berikan, dan kebetulan materi ini syarat untuk kelulusan saya dalam melaksanakan kegiatan pelatihan budi pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu di gelombang kedua. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.